Bismillahirrohmanirrohim. Di samping saya sudah ada Ibu cantik, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ciamis, yaitu Ibu Sofia Makbubah. Ya, hari ini sesuai dengan jadwal pendampingan individu kelima di SD Negeri 3 Bangun Harja. Assalamualaikum Ibu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik, Bu. Sangat baik, Masya Allah. Mudah-mudahan seterusnya ya Bu ya. Iya. Ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama ya Bu, bahwa tanggal ini, hari ini jadwal PI 5. Iya. Ya, dan sudah disetujui oleh BBGP juga gitu. Tentunya Ibu sudah paham ya fokus pendampingannya apa? Iya, Bu. Iya. Itu tentang rancangan program yang berdampak pada murid itu sebetulnya. Dan sebelum saya bertanya tentang berbagai hal pada Ibu, intinya kita diskusi lah ya Bu, diskusi tentang berbagai hal. Saya ingin tahu dulu program guru penggerak 1 bulan ini yang telah Ibu lakukan apa saja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selama 1 bulan saya setelah lokakarya kemarin kebetulan kan mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepada rekan sejawat ya Bu, dengan penyusunan RPP yang sesuai KSE. Nah, alhamdulillah saya sudah melaksanakannya. Kebetulan rekan sejawat junior saya gitu. Saya mensupervisi kelas 6 karena kebetulan yang disupervisi rekan sejawat saya itu adalah guru PAI. Guru PAI ya. Tapi alhamdulillah setelah supervisi semuanya berjalan lancar. Saya lakukan percakapan dari mulai pra, kemudian observasi dan juga pasca observasi seperti itu. Iya. Itu. Ya. Ada lagi bagaimana dengan daringnya Bu? Ada masalah? Ya, dengan daring alhamdulillah Bu sangat lancar, berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun karena pada saat ruang kolaborasi alhamdulillah saya juga aktif untuk berdiskusi dengan rekan-rekan dan juga aktif menjawab begitu. Kebetulan kebagian saya kemarin sebagai presentator dan juga menjawab seperti itu Bu. Tagihan-tagihannya gimana? Sudah lunas semua? Alhamdulillah Bu, dicicil satu persatu gitu, sesuai dengan dudet asal tidak melewati batas dudet ya Bu ya. Iya, iya. Oke, jadi tidak ada masalah ya untuk daring. Iya, baik Ibu. Kita akan mulai ke pertanyaan nih. Kan Ibu sudah mengerjakan modul 3.1 aksi nyatanya ya. Iya. Ngomong-ngomong modul 3.1 tentang apa ya? 3.1 itu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan ya. Iya. Dan tentunya Ibu kan sudah mengerjakan aksi nyatanya ya. Iya Bu. Tapi tidak ditugaskan untuk melaporkannya di LMS kan? Iya. Tidak ya. Tapi saya ingin mendiskusikan hal ini ya Bu ya. Maaf nih suaranya, aduh. Lagi sakit ya. Dari aksi nyata yang sudah Ibu buat itu, berdasarkan hasil pemetaan di aksi nyata yang telah Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut, pemetaan tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Ya, kebetulan pada aksi nyata tersebut ya saya di situ melakukan paradigma keadilan Ibu lawan rasa kasihan. Kebetulan saya mengajar di kelas 5 dan saya memiliki kasus ada siswa yang sangat acuh untuk mengerjakan tugas Bu. Kelas 5 acuh ya? Acuh seperti apa Bu tuh? Acuhnya itu ketika dikasih tugas rumah gitu, tidak pernah mengerjakan tugas itu teh Bu. Kemudian kalau misalnya ditanya tagihan tugas, besoknya malah tidak sekolah. Jadi saya itu kok anak kenapa? Jadi kurang motivasinya. Jadi saya cari-cari tahu gitu. Kemudian saya tanya dulu anaknya. Kemudian saya juga kan punya nomor HP orang tuanya. Saya coba hubungi begitu. Kemudian kami juga kan punya grup gitu ya Bu. Selain dari grup saya juga ke personal gitu ditanya. Ternyata kadang-kadang kalau misalnya tidak punya uang itu makanya tidak mau sekolah gitu Bu.
Kemudian kan di sekolah saya itu kan jauh dari perkotaan ya Bu. Jadi kebetulan itu di daerah sebelah sana, Tobong, yang udah mau ke Pulau Majeti Bu, kan lumayan agak jauh ya. Jadi kan tidak ada angkutan umum. Terus kalau misalnya orang tuanya kerja, misalnya pagi-pagi udah ke sawah kan kadang-kadang anak-anak tidak ada yang mengantar. Terus tidak ada angkutan umum gitu Bu di sini itu. Jadi kadang udah sekolah, kadang malah ikut ke sawah gitu. Terus kan jadi saya kan kasihan gitu, takut ketinggalan pelajaran. Mungkin begitu. Terus banyak sekali mungkin peringatan yang saya berikan. Kalau misalnya terus-terusan seperti ini kan kadang seminggu sampai 2 kali, 3 kali gitu nggak adanya, kan kasihan gitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan kepala sekolah, nanti kan kalau misalnya seperti itu terus bisa aja di drop out dari sekolah gitu. Akhirnya kan orang tua tidak menerima gitu, khawatir gitu anaknya putus sekolah. Jadi jangan sampai Bu, katanya, saya akan berusaha. Itu juga udah saya bujuk gitu. Jadi mungkin orang tua berusaha dari segi ekonominya gitu Bu. Seperti itu. Terus yang keputusannya seperti apa akhirnya? Keputusannya setelah menulis perjanjian gitu dengan orang tua secara lisan dan juga bertemu langsung bertatap muka, jadi jangan hanya via telepon. Akhirnya alhamdulillah akhirnya anak tersebut berubah Bu. Yang tadinya malas gitu ke sekolah, akhirnya sekarang ke sekolah terus. Sampai saya bujuk gitu, jangan karena tidak punya uang tidak berangkat gitu. Bahkan saya kasih support ke teman-temannya. Misalnya yang kan ternyata di sini juga ada yang udah bawa motor ya anak-anak. Kalau misalnya temennya tidak berangkat, nggak punya ongkos atau nggak ada yang antar, atau bisa sambil dijemput barengan gitu. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Oh, laki-laki. Nah, dari keputusan yang sudah Ibu ambil tadi ya, tentunya dengan setelah berdiskusi dengan kepala sekolah ya, menurut Ibu ini perlu dievaluasi nih keputusan. Apa tuh kira-kira yang perlu dievaluasinya dari keputusan yang sudah diambil itu? Iya, evaluasinya mungkin di sini kita harus menerapkan ya Bu, 4 paradigma, 3 prinsip dan juga 9 langkah. Di situ yang harus kita evaluasi di sini, kita itu harus memberi perlindungan mungkin ya Bu kepada anak tersebut, karena kita sebagai guru adalah orang tuanya di sekolah gitu. Jadi anak itu kita harus bisa membuat anak tersebut nyaman dan aman bersekolah di sini, begitu mungkin. Iya. Ibu ngomong 4 paradigma, berarti dipelajari di modul 3 ini ya? Iya. Apa aja tuh 4 paradigma itu? Iya, untuk 4 paradigma, yang pertama ada individu lawan masyarakat, kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Itu gitu. 4 paradigma kalau kita mau mengambil sebuah keputusan ya. Yang saya ambil keputusannya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tadi kan Ibu membahas tentang 4 paradigma ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Saya juga dulu kan ketika mengikuti PGP Angkatan 4 dulu pernah belajar kan modul ini. Nah, ada dilema etika sama bujukan moral ya. Sama kan Ibu juga belajar itu? Sama Bu. Saya ingin bukan nguji ya, karena saya juga hampir lupa lagi nih. Apa ya Bu itu perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral? Kalau dilema etika itu menurut saya benar versus benar atau benar lawan benar. Kalau misalnya bujukan moral benar lawan salah, mungkin begitu. Dilema etika benar lawan benar. Jadi kalau berbuat A benar, berbuat B benar. Iya, dua-duanya benar. Ya. Kalau bujukan moral berarti kalau A benar, yang B salah. Nah, dari kasus Ibu tadi, anak didik ya yang kelas 5 yang cuek-cuek dalam belajar, menurut Ibu masuknya kemana? Menurut saya kasus yang tadi saya kan paradigma rasa keadilan dan lawan kasihan itu menurut saya masuknya ke bujukan moral. Dimana di sini saya menerapkan kebenaran atau peraturan sekolah yang harus ditegakkan, diikuti, tapi ternyata anak tersebut kan tidak sekolah gitu, tidak mengerjakan tugas, itu menurut saya salah. Jadi benar lawan salah, yaitu bujukan moral begitu. Bujukan moral ya. Nah, menurut Ibu, keputusan yang sudah Ibu ambil tadi,
Apakah sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang ada di PGP itu? Iya, menurut saya sudah sangat Sudah. sesuai ya Bu, karena di sini saya sudah menerapkan 9 langkah pengambilan pada saat pengujian keputusan, dimulai dari saya mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan itu apa, kemudian saya tentukan siapa saja yang harus terlibat, seperti kepala sekolah, anak tersebut, dan juga orang tua. Kemudian saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Tadi selain bertanya kepada temannya, bertanya kepada anak yang bersangkutan dan juga kepada orang tua. Ya, fakta-fakta tadi kan selain anak itu sosial ekonominya, faktor orang tua juga mungkin sibuk, dan juga faktor angkutan umum atau kendaraan. Kemudian pengujian benar atau salah, dan yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar, yang keenam melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh investigasi opsi trilema, kedelapan buat keputusan, dan kesembilan lihat keputusan dan merefleksikan. Jadi sudah sejalan ya dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Ya. Nah, menurut Ibu nih 9 langkah pengambilan keputusan itu ribet nggak sih? Menurut saya kalau misalnya kita ingin permasalahannya itu secara tuntas, kita harus mengikutinya, walaupun agak sedikit rumit mungkin, tapi kan harus bisa dilaksanakan ya Bu. Iya, oke. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ada 4 paradigma, terus 9 langkah keputusan. Kan dalam PGP itu ada istilah rumus 4, 3, 9. Terus yang 3-nya apa itu Bu? Kalau yang 3 itu prinsip, Bu. Prinsip apa aja tuh prinsip? Dimulai dari prinsip berpikir berbasis rasa peduli, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan juga berpikir berbasis hasil akhir. Kalau misalnya rasa peduli, di situ kita sebagai guru ya Bu, harus memberikan empati, kemudian kasih sayang, kepedulian yang sangat hangat gitu kepada anak tersebut. Nah, kalau ke peraturan, mungkin yang namanya peraturan itu kan ditegakkan, jadi kita harus jujur untuk mentaati peraturan tersebut, begitu Bu. Ini materinya dalam segi teori kayaknya Ibu sudah menguasai nih ya. Masih belajar Bu. Masih belajar, ini sepertinya udah cocok di kepala dinas. Masya Allah. Subhanallah. Iya, baik. Itu untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 ya Bu ya. Iya. Kita lanjut. Kita lanjutkan ke rancangan program yang berdampak pada murid nih. Iya. Bagaimana nih, Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid ya? Alhamdulillah sudah Bu. Saya juga sudah berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi saya telah merancang program yang sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan. Oh, sudah mulai berjalan ya? Iya. Jadi di sini saya tidak hanya melibatkan programnya itu bukan hanya sasaran kelas 5 saja, tapi program sekolah ya Bu, yang tentu alhamdulillah mendapat persetujuan dan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Terus programnya, bentuk programnya itu seperti apa yang Ibu rancang? Iya, kebetulan programnya ini saya berkolaborasi dengan Ibu Guru PAI Bu. Di sini anak-anak kan kadang masih suka males-malesan ya menghafal doa-doa dan juga menghafal juz amma Al-Quran. Sedangkan kan tuntutan pada saat lulus SD itu usahakan juz 30 insya Allah harus hafal. Nah, di sini saya berinisiatif bagaimana Neng kalau misalnya kita membuat program agar setiap hari itu anak itu punya setoran doa-doa dan juga Al-Quran gitu. Maaf Kak, itu kelas berapa berlakunya apa semua? Semua Bu, tapi jenjangnya bertambah. Kalau misalnya kelas 1 misalnya cuman hanya 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. Dan di sini saya singkat programnya itu menjadi program mendoan Bu. Mendoan? Iya. Enak dong. Enak ya. Itu mendoan. Dari apa, singkatan dari apa tuh? Hasil dari berdiskusi. Mendoan itu kan kegiatan kokurikuler ya Bu. Nah, di situ kita mendoan mendoan, merancang menghafal doa-doa dan Al-Qur'an gitu. Menghafal doa-doa dan Al-Qur'an. Mendoan gitu, mendoan. Bagus. Unik ya. Iya. Jadi menarik anak. Yuk kita mendoan dulu. Mendoan. Iya, bagus itu. Terus dukungan yang Ibu perlukan dari siapa dan seperti apa dukungannya? Kalau dukungan mungkin tentu yang pertama kepala sekolah dan juga rekan sejawat, karena di sini kan saya tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya.
harus berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian bersama komite sekolah. Dan alhamdulillah Bapak komite sangat mendukung karena justru menekankan bukan hanya sholat saja gitu, bahkan anak-anak harus dibekali dengan doa-doa sehari-hari seperti itu. Kemudian menghafal surat-surat Al-Quran gitu, dan alhamdulillah guru yang saya ajak, ibu guru PAI-nya alhamdulillah mendukung, sangat mendukung. Jadi selain ibu PAI, jadi di sini saya sistem mentoring nantinya Bu. Misalnya kakak kelas 6 menerima setoran hafalan, jadi ada yang bertanggung jawab gitu kepada adik-adik kelasnya. Bagus nih, kan ini ada program mendoan ya? Iya. Ini bisa jadi best practice nantinya loh Bu. Oh gitu. Iya, Ibu susun program apa, kan best practice kayak PTK kan? Iya. Jadi berhasil tidaknya nih program mendoan nanti bisa dijadikan sebuah best practice, bisa dikirim ke jurnal ya. Bisa juga Ibu upload di PMM, di bukti karya kan. Jadi di sekolah kami ada istilah mendoan. Program. Mudah-mudahan dari namanya unik bisa unik. Ini ya Bu ya. Kan kalau sekolah lain contoh yang literasi namanya gelis gitu kan. Terus banyaklah dari rekan-rekan kita yang nama programnya tuh unik-unik. Dan nanti setiap punya program baru, justru yang supaya menarik minat anak memang harus unik. Tadi mendoan udah bagus tuh. Jadi sangat hebat ya yang lainnya. Kalau yang lainnya secara literasi gitu, secara umum. Nah kalau di sini saya ingin mengangkat keagamaannya. Keagamaannya, gitu. Iya tidak apa-apa. Oke, selanjutnya nih Bu. Setiap program yang kita rancang atau yang kita lakukan, dukungan-dukungan yang kita butuhkan, tentunya dalam pelaksanaannya tetap aja ada tantangan kan? Iya, pasti. Nah yang Ibu rasakan tantangannya apa Bu? Kalau tantangan mungkin yang pertama diskusi dengan rekan-rekan ya Bu. Karena di sini saya masih junior, di sekolah ini tentu masih ada senior, jadi mungkin kadang likuh gitu ya mau ngomong. Malu gitu, malu agak segan gitu. Takut nih kalau misalnya saya melakukan program ini kira-kira pada setuju nggak ya gitu. Takutnya nanaonan sih malah buang-buang waktu, buang-buang gitu. Sebenarnya kadang suka ada merasa seperti itu ya Bu, terus suka ada merasa tidak berani gitu karena beliau pengalamannya kan lebih dari saya gitu. Tapi sejauh ini mereka mensupport banget ya? Alhamdulillah setelah berdiskusi, karena kebetulan tidak mengeluarkan biaya banyak gitu ya Bu ya. Kalau untuk program yang saya ajukan, tapi mungkin hanya menyita waktu. Waktu. Nah tadi kan tantangannya salah satunya Ibu malu, agak canggung mau ngomong. Nah untuk menghadapi tantangan itu apa yang Ibu lakukan? Saya di situ mencoba lebih percaya diri. Kemudian saya harus tentunya berpikiran positif kan? Iya, berpikir positif bahwa program saya ini bagus untuk kebaikan semuanya. Oke. Lanjut ya Bu ya, tentang perkembangan komunitas praktisi nih. Waktu Lokakarya dulu kita pernah membahas komunitas praktisi ya, di PI juga kita membahasnya, dan tentunya di sini juga sudah jalan kan, ada istilah kombel kan? Iya, komunitas belajar. Gimana Bu? Berjalan? Alhamdulillah Ibu, kebetulan di sini kombelnya sangat berjalan dengan baik. Kemudian kita mengundang pemateri-pemateri dari luar gitu. Jangan salah loh, berjalan baik, tapi diupload nggak di PMM? Iya, diupload, tentu saja masuk ke bukti karya. Mantap. Ya, selalu Bu. Karena kebetulan di sini alhamdulillah diajaknya mau gitu, ikut komunitas belajar seperti itu. Iya. Nah, dengan adanya kombel tadi ya, komunitas praktisi, apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu rasakan dan rekan-rekan semua alami gitu? Ya, yang kami rasakan setelah ada komunitas belajar di sini, tentu kami menjadi lebih lebih dekat, lebih akrab. Kemudian kami juga bisa berdiskusi mengenai pembelajaran di berbagai kelas. Kemudian bagaimana cara menghadapi permasalahan yang terjadi. Kemudian di sini kami juga inginkan memajukan sekolah ya Bu, agar sekolah ini menjadi sekolah yang
bagus di hadapan masyarakat seperti itu. Kalau dukungan mah sama kayak tadi ya, sepertinya tentu dari kepala sekolah, dari komite, rekan guru, dan juga orang tua. Oke, baik. Nah, setelah ini saya ingin lihat nanti Ibu melakukan dialog pasca observasi ya, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Syifa. Ibu Syifa ya. Wah, bagus sekali nih. Ada Sofi, ada Syifa, nanti Sofa. Wah, keren nih. Sepertinya kita Ya, baik. Sebelum nanti saya menyaksikan sendiri dialog pasca observasi yang Ibu lakukan dengan Ibu Syifa, saya ingin tahu nih, kan kita sudah 5 bulan berjalan nih PGP ini. Iya, Bu. Tentunya ada materi-materi yang sangat Ibu kuasai. Materi apa itu? Materi yang sangat dikuasai mungkin materi kan modul 1, modul 2 atau modul 3 gitu yang paling Ibu kuasai. Kayaknya modul 1. Modul 1. Tentang apa tuh modul 1? Tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti filosofis Ki Hajar Dewantara. Itu yang paling Ibu kuasai ya. Sangat ya. Jadi selalu teringat gitu kalau ada sesuatu, ini Ki Hajar Dewantara gitu. Iya. Terus yang menurut Ibu materi ini masih membingungkan dan perlu pembelajaran yang lebih mendalam lagi, perlu saya baca-baca lagi. Tentang apa, Bu? Kalau menurut saya mungkin yang ini, modul 3. Modul 3. Karena di situ kita harus menerapkan 4 langkah, 3 prinsip dan 9 paradigma. 4 paradigma, maaf tuh kan saya jadi salah. 3 prinsip dan 9 langkah. Pengambilan keputusan ya. Iya, banyak. Betul. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kan, jadi yang 4, 3, 9 ini harus dikuasai. Iya. Jadi bukan pemimpin itu tadi jadi bupati saja, jadi kepala dinas saja. Kita di kelas jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin pembelajaran. Dan siapa tahu takdir Allah menjadikan Ibu sebagai apa kan kita nggak tahu. Pokoknya minimal sekarang Ibu kalau sudah ikut guru penggerak, Ibu sekarang sudah jadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas ya. Jadi yang 4, 3, 9 itu benar-benar harus Ibu lakukan ya, Bu ya. Jadi nanti Ibu apa yang akan Ibu lakukan supaya lebih paham lagi? Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan yang lebih paham, dengan rekan-rekan CGP dan juga guru senior di sini juga. Kebetulan di sini juga CGP-nya 2 orang kan? Iya. Ada partner berarti ya? Iya, ada partner untuk berdiskusi karena membahas pemateri yang sama. Iya, saya apresiasi sekali nih dari sekian lama saya lihat Ibu PI 1, 2, 3, 4, 5, Lokakarya 1, 2, 3, mana dari Lokakarya 0 ya? Iya, Lokakarya 0, 1, 2, 3, 4, 5, besok insya Allah. Ya, Bu. Jadi ya bagus, Ibu daring juga walaupun saya tidak terus-terusan ikut ya, karena itu tanggung jawab Pak Fasilitator, tapi sesekali saya ngintip tapi keluar lagi ya. Bagus ya Ibu, dan pertahankan semangat belajar Ibu. Karena sejatinya ketika kita ingin menjadi seorang guru yang baik, seorang pengajar yang baik, kita harus punya modal. Modal mengajar kan belajar. Jadi harus digali terus ilmunya. Jangan merasa aku udah banyak ilmu, aku sudah guru penggerak. Jangan sampai seperti itu. Harus pakai ilmu padiah, Bu ya. Ya. Semakin tinggi, semakin merunduk. Jadi semakin berisi, semakin merunduk. Jadi enggak malah enggak gitu. Melak cangkeng tak-tak. Ya, saya juga perlu mengingatkan Ibu, nanti kan Ibu harus membagikan survei ya ke kepala sekolah, ke 5 orang rekan guru dan 5 orang siswa Ibu. Nanti isinya tentang kompetensi guru penggerak. Dulu pernah kan? Iya, dulu pernah. Tapi kan ini beda lagi lah. Dulu menilai Ibu seperti apa. Kita ingin lihat ada kenaikan enggak nih dari angket yang dulu dengan angket yang sekarang gitu. Jadi silahkan nanti Ibu bagikan ke yang tadi sudah saya sebutkan, dan nanti kuesioner yang Ibu sebarkan itu tentunya bukan hanya disebarkan, tapi Ibu juga harus menginputnya ya di LMS. Ada ini juga Bu, ada self evaluations, evaluasi diri. Dan Ibu jangan terlalu minder
narsis aja ya. Harus percaya diri. Harus ya, Bu? percaya diri, jangan aku mah begini jadi yang terburuk. Jangan Bu. Iya, iya. Jangan ya Dek, ya jangan. Jangan. Terus satu lagi deh. Nanti Ibu harus mengatur jadwal dengan Ibu kepala sekolah Iya. tentang pemetaan aset ya. Dan Aset ini sekolah. dan ini pelaksanaannya bisa sebelum PI 6 dilaksanakan. Ya, syukur-syukur Ibu memvideonya. Nanti saya pengen lihat videonya betul apa tidak kan. Nggak usah panjang durasinya, dipilih-pilih aja. Yang pasti foto harus ada. Iya. Jadi nanti harus ada kepala sekolah, rekan guru, ada perwakilan siswa, ada perwakilan orang tua, dan perwakilan tokoh masyarakat. Iya. Jadi berdiskusi aja, jadi konferensi meja bundar seperti itu. Ada notulen hasil diskusi. Hasil diskusi. Jadi notulennya ya Bu harus ada. Jadi hasil diskusi itu apa? Itu akan diupload juga nanti oleh Ibu, oleh saya. Iya. Terus foto kegiatan dan hasil pemetaannya seperti Hasil apa. pemetaannya ya. Ya, jadi ada beberapa hal tadi, ada notulennya, yang telah didiskusikan. Ada foto kegiatannya, Foto, ya. ada hasil pemetaannya. Hasil pemetaannya apa? Ya. Seperti itu Ibu. Dan itu untuk tagihan di di PI 6. Di PI berarti 6. bulan depan ya, Bu? Dan ingat di PI 6 tuh awal kok Bu. Oh, awal. Awal, jadi harus kita satset benar-benar. Harus gercep ya Bu Harus ya? gercep sekarang. Tadi mana? My skill dulu. Gini jadwalnya ogenan. Yang sudah Ibu print kemana jadi lagi? Oh ini ya saya pegang. Tuh kan ini udah jadwal PI. Iya kan? Nah, kalau misalkan Ibu PI-nya di sekitar sini, berarti ya di sini harus dilaksanakan. Gitu. Iya. Jadi ada notulen rapatnya, harus ada foto Dari mulai awal-awal berarti ya Bu? Iya, awal-awal. Soalnya ini kan ini bulan September nih. Sekarang kan kita posisi di sini nih. Iya. Sini ya. Udah tanggal 17. 17 yang pertengahan. Nah, di sini lokakarya 5 kan. Iya. Nah, terserah Ibu mau di tanggal akhir ini. Oh, jadi akhir bulan ini juga akhir tidak bulan apa-apa. ini tidak apa-apa atau mau di awal, tapi menurut saya mending di akhir bulan ini biar sih. nggak terlalu mepet waktunya ya, Bu. Biar nggak terlalu mepet, dan nanti Ibu kan fokusnya ke PI-nya. Iya. Gitu ya, mudah-mudahan lancar segala sesuatunya, Ibu tetap sehat, Ibu tetap bahagia. Terima kasih Bu doanya. Dan hari Sabtu mudah-mudahan kita bisa berkumpul ya, untuk sharing, untuk ya berbagi ilmu. Oke. Iya, Bu. Ibu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Sofia Makbullah yang cantik jelita sama seperti saya. Iya. Ya, mudah-mudahan Ibu Sofi bisa membawa SD Negeri 3 Bangun Harja lebih maju lagi dalam berbagai hal dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang dirindukan oleh anak didiknya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.